Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Kalam GKI Marta Direja, kuliah Alkitab malam. Pada hari ini 31 Januari 2025. Senang kita bisa berjumpa kembali secara online. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh bersama merenungkan firman Tuhan dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan diri dan hati, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, pada saat ini kami percaya ketika kami mendapatkan kesempatan untuk boleh belajar akan firman Tuhan, itu juga adalah bentuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan kami mohon penyertaan-Mu, pengurapan-Mu bagi setiap kami agar kami boleh memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, agar kami dalam kehidupan iman kami semakin dikuatkan untuk percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan berjalannya kalam ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kuliah Alkitab malam hari ini kita akan bersama membahas sebuah tema yaitu hidup yang percaya. Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong itu datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja,
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sedemikian firman Tuhan yang akan bersama kita pelajari dan kita renungkan pada kuliah Alkitab malam saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita yang begitu familiar tentang 5 roti dan 2 ikan yang lagunya pun sangat terkenal. Pasti kita nyanyikan ketika kita mengikuti sekolah minggu. Dari cerita yang terkenal ini, kita akan kembali melihat bagaimana kehidupan seorang yang beriman percaya akan berkat Tuhan. Kita tahu sebagai manusia, kita memiliki banyak kebutuhan. Ada kebutuhan yang begitu mendasar, ada juga kebutuhan-kebutuhan lain yang mendukung. Ada juga keinginan. Dan salah satu kebutuhan itu adalah makan. Kita tahu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh uang. Tapi salah satu yang juga pasti kita lakukan setiap harinya adalah makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan. Kita semua butuh untuk makan. Untuk bisa terus melanjutkan kehidupan kita. Begitu juga dengan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yang pada saat itu begitu penasaran. Mereka juga takjub mendengar kisah-kisah akan mujizatnya. Sehingga mereka mau untuk mengikuti Yesus. Bagaimanapun caranya mereka mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Kita lihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus sedang melanjutkan perjalanannya, perjalanan pelayanannya. Dan ketika Yesus melihat bahwa ada banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, ia mengajukan sebuah pertanyaan. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana ketika Yesus memenuhi kebutuhan rohani banyak orang di sana dengan menyampaikan kabar baik, dengan juga menyampaikan pesan-pesan yang menguatkan, kita juga melihat bagaimana ternyata Yesus itu juga peduli akan kebutuhan jasmani manusia. Yesus peduli akan kebutuhan jasmani mereka, orang-orang yang berbondong-bondong untuk datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara seimbang Yesus menyatakan kasih-Nya lewat kebutuhan iman dan juga kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dan jasmani yang disentuh oleh Yesus. Inilah salah satu yang bisa kita lihat dari karya kasih-Nya Tuhan Yesus. Dan menjadi menarik dari pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu yang ditanyakan kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Injil Yohanes memberikan penjelasan yang begitu khas di ayat selanjutnya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini adalah kekhasan dari Injil Yohanes, di mana ada penjelasan yang begitu menyentuh tentang sisi dari Yesus sendiri. Kita tahu Yesus tentu mengetahui betul apa yang perlu dilakukan. Tapi ia menanyakan, dalam bahasa aslinya, mencobai di sini adalah memakai kata bahasa Yunani peirazo.
artinya mencobai, menguji. Yang mungkin ada sisi positif dan negatifnya. Ketika di sisi positif, ya, ini kita bisa lihat sebagai menguji, meyakinkan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Mencobai atau menguji, meyakinkan. Apa yang perlu diyakinkan Bapak Ibu Saudara? Iman. Di sini yang diuji adalah iman Filipus yang pada saat itu ikut bersama, bahkan melihat apa yang bisa Yesus lakukan. Tapi bagaimana jawabannya Filipus ketika ditanya? Ketika diuji, Filipus sampaikan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mereka mendapatkan sepotong kecil saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 200 dinar. Sebenarnya ini jumlah uang yang cukup banyak. Karena 1 dinar itu upah sehari untuk pekerjaan. 200 dinar berarti berapa hari? Ya. Dan dalam jumlah yang banyak itu pun, kata Filipus, tidak akan cukup. Bahkan kalau mereka makannya sedikit, sepotong kecil saja, belum tentu cukup dengan upah sebanyak itu. Memang ini menggambarkan bagaimana sebanyak apa orang yang hadir pada saat itu. Yang tercatat adalah 5.000 laki-laki. Kita tidak tahu selebihnya, perempuan dan anak-anak yang ikut. Tapi kita melihat bagaimana Filipus merespon jawaban, merespon pertanyaan dari Yesus atau ujian dari Yesus secara manusiawi. Tidak mungkin. Padahal Filipus pun tahu Yesus itu penuh kuasa dan mujizat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang tidak mungkin bagi manusia. Ada banyak hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Karena kita terbatas dan kita fana. Tapi apakah demikian dengan Yesus? Selanjutnya kita melihat bagaimana kelanjutan cerita ini. Ketika Yesus sampaikan di ayatnya yang ke-9, sebelum Yesus menyuruh orang-orang untuk duduk, Andreas, saudara Simon Petrus itu menyampaikan, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya. Ada anak yang membawa persediaan roti, 5 roti jelai dan 2 ikan. Yang mana roti jelai itu memang roti yang murah, bukan setara kualitas roti gandum gitu. Dibandingkan roti gandum memang gizinya berbeda, ya lebih sedikit gizinya. Gitu. Begitu juga dengan ikan yang dibawa, yang dalam bahasa Yunani dipakai kata opsarion untuk ikan ini. Ini mewakili ikan kecil. Artinya ikan-ikan yang kecil, bukan ikan-ikan yang besar. Inilah yang dibawa oleh anak tersebut. 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan kita melihat bagaimana Yesus menyuruh orang-orang duduk. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk. Demikian juga dengan ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 5 roti jelai dan 2 ikan, dari roti jelai dan juga ikan yang ada, Yesus mengucap syukur dan membagikannya.
Yesus kembali membuat mujizat di hadapan orang-orang tersebut. Dan kita melihat bagaimana melalui mujizat ini, Yesus mengubahkan dari yang sedikit menjadi berkat yang luar biasa banyaknya untuk lebih dari 5.000 orang. Dari yang tadinya merasa tidak masuk akal bagi murid-murid, terasa begitu tidak mungkin, terasa tidak ada artinya, ya 5 roti dan 2 ikan itu, tapi justru bisa menjadi berkat yang luar biasa. Yang bahkan ketika Yesus bagikan itu berlebih. Yang bahkan ketika Filipus sampaikan tadinya setiap orang hanya dapat sepotong kecil saja. Tapi justru yang terjadi semua orang puas, kenyang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubahkan apa yang sedikit menjadi banyak. Mengubahkan apa yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mampu menjadi mampu. Yesus menyatakan itu semua. Tapi bagaimana dengan kita? Bukankah seringkali justru kekhawatiran kita menghalangi pandangan kita untuk melihat mujizat dan kasih-Nya Yesus? Bukankah akal kita yang terbatas ini justru menghalangi pandangan kita untuk melihat kasih Yesus yang tidak terbatas? Kemampuan Yesus yang tidak ada batasnya bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita seringkali seperti Filipus yang meragukan akan kebutuhan yang ada di depan mata kita. Terlebih meragukan berkat dan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Padahal Yesus bisa menyatakannya lewat siapapun dan lewat apapun, dengan cara apapun. Menjadi sesuatu yang baik bagi manusia. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Di tengah kebutuhan, pergumulan, keinginan bahkan yang ada di hati kita, Yesus mampu bekerja sedemikian luar biasa. Tapi percayakah kita, Yesus mampu? Percayakah kita akan kasih-Nya Yesus yang tak terbatas tersebut? Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau justru kita lebih fokus pada kekhawatiran kita? Kita lebih fokus pada ketakutan kita akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Sampai kita menutup mata akan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita tanyakan pada diri kita, kita tanyakan pada hati kita. Yesus tahu betul kebutuhan kita satu persatu. Tapi percayakah kita? Percayakah Bapak Ibu Saudara dan saya akan kasih tersebut? Karena hidup yang percaya tidak hanya sebatas di mulut untuk disampaikan, tapi sudah selayaknya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang percaya itu perlu untuk dinyatakan lewat apa? Lewat langkah-langkah pasti yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Di tengah mungkin pergumulan ekonomi yang tidak mudah,
Di tengah mungkin hutang-hutang yang masih kita usahakan untuk bayar. Di tengah rasa sakit yang kita lalui dan tidak kunjung sembuh. Di tengah pengobatan yang terus kita jalani, perawatan yang kita terima. Percayakah kita kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Yang sakit bisa jadi sembuh. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tadinya bukan apa-apa bisa menjadi begitu luar biasa. Hanya di dalam Tuhan. Percayakah kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan pertanyaan ini. Dan nantinya bisa memohon pertolongan Tuhan untuk terus menguatkan kita masing-masing untuk hidup dalam rasa percaya, dalam iman yang tetap kuat bersama dengan Tuhan. Demikian kuliah Alkitab malam pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah yang mempunyai kehidupan. Engkau berkuasa tanpa batas bagi kehidupan manusia, bahkan untuk kehidupan di bumi kami ini. Ampuni kami ketika kami mungkin seringkali meragukan, kami dipenuhi dengan rasa khawatir, ketakutan akan hal-hal yang tak tentu di dalam kehidupan kami, padahal kami punya hal yang pasti, yaitu Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami boleh selalu mengandalkan Tuhan saja. Bukan mengandalkan diri kami dan akal kami yang terbatas, tapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam segenap pergumulan kami, dalam rasa sakit yang kami alami, dalam juga usaha yang kami lakukan untuk mengejar mimpi dan cita-cita kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Nah, kiranya kami boleh selalu dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang penuh percaya, yang yakin kalau Tuhan dan berkat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dan juga iman percaya kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau untuk hidup bersama dengan Tuhan saja. Kiranya Kau juga yang boleh memberkati umat-Mu Tuhan, jemaat dan simpatisan GKI Marta di Reja, terkhusus juga yang mengikuti kuliah Alkitab malam pada saat ini. Tuhan yang boleh selalu menyatakan berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan umat Tuhan. Engkau yang boleh selalu menyertai, memberikan pertolongan-Mu pada waktunya di dalam setiap pergumulan juga yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kuliah Alkitab malam pada saat ini. Jika ada kesaksian yang mau disampaikan ataupun ada pertanyaan yang mau diberikan, silahkan sampaikan semua itu di kolom komentar. Demikian kuliah Alkitab malam kita. Sampai bertemu di kuliah Alkitab malam minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.